Kalau ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pita Saham, tapi kamu dapetin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini bakal bahas saham yang ada di sektor komponen otomotif. Ada Auto, PT Astra Auto Part, kemudian ada Dharma Polymetal, DRMA, dan Selamat Sempurna di SMSM. Oke, jadi sebenarnya kalau kita cek harga saham dari harga saham si Auto sendiri udah naik year to date atau sepanjang tahun 2023 itu 113%. Posisi penutupan hari ini 2 Agustus 2023. Kemudian si Dharma Polymetal sendiri juga udah naik 165% dan Selamat Sampurna itu baru naik 30%. Tapi 30% sepanjang tahun per 7 bulan itu udah oke banget dong ya 30%. Apalagi yang naiknya 100 sekian persen dan Auto ini sebenarnya udah jadi saham pilihannya Pintar Saham di sejak akhir tahun 2022 kemarin. Di kongres untuk kamu yang udah pegang dari akhir tahun. Dan kita coba dulu, dari harga sahamnya sebenarnya kira-kira apakah masih ada prospek ke depannya atau memang udah kemahalan banget. Jadi kalau based on sektornya, otomotif dan komponen otomotif, di sini bisa kamu lihat ya, ada Masa, Auto, SMSM, Dharma, dan sebagainya. Dan ini saya urutkan berdasarkan market cap, jadi Auto, SMSM, dan DRMA itu tiga, bisa dibilang ranking 2, 3, 4 based on market cap-nya. Pertama kita bahas Astra Auto Part dulu ya. Jadi PT Astra Auto Part, kamu bisa cek websitenya di astra-autoparts.com. Sebenarnya produknya apa aja, jadi ada dia mengembangkan produk untuk pasar industri, tidak hanya pasar industri otomotif saja, tapi juga pasar suku cadang pengganti. Jadi ada roda 4, roda 2, dan lainnya. Jadi ada baterai juga, engineering design, production design, dan sebagainya. Ya mungkin kalau saya sendiri masih nggak ngeh, oh ada beginian ternyata di kendaraan. Tapi ya kalau kamu orang yang berlatar belakang teknik mesin atau yang suka kendaraan pasti tahu produk-produk yang diproduksi oleh si Astra dari Astra Auto Parts. Nah, kalau kita lihat dari kinerja kemarin Astra ini based on price earning ratio dulu. Ini 12 trailing months laba bersihnya memang sudah tumbuh secara year on year itu 132% dibandingkan tahun lalu ya. Sekali lagi ini yang 12 trailing months. Jadi bukan laba bersihnya doang yang saya bandingkan, tapi saya 12 trailing months kan. Sehingga dengan growth ekspektasi itu maksudnya apa? Nah, kamu juga bisa cek di video saya sebelumnya tentang analisis price earning ratio maupun analisis price book value. Itu sudah dirinci secara jelas langkah-langkahnya beserta Excel-nya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi ekspektasi ini maksudnya adalah dibandingkan, sorry bukan dibandingkan ini, harusnya dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Nah, dari sini terlihat growth ekspektasinya 28% sekian, average-nya menjadi sekitar gede juga ya, karena dia tumbuh luar biasanya waktu di akhir tahun 2021 yaitu tumbuh 1000% laba bersihnya. Nah, dari sisi proyeksi sendiri dengan asumsi hanya tumbuh laba bersihnya 50%, maka harga 2960, sorry, saat ini Astra Auto Part itu close-nya di harga bukan di 2960 ya. Di 3090 udah naik lagi kan ya per hari ini. Ini nggak otomatis ya. Nah, ternyata itu dengan price earning rata-rata di 1 tahun dan 6,64 itu hanya di 2700. Tapi coba kita lihat targetnya mereka. Jadi kalau based on data yang saya dapat, target laba bersihnya sendiri kalau di sini RHB Sekuritas Indonesia menaikkan target laba bersih Astra Otopart dari 1, T menjadi 1,57 triliun. Jadi kalau kita balik lagi ke sini 1,5 ya seharusnya udah lewat dong ya karena targetnya cuma 1,57. Jadi menurut saya sih nggak, dengan target pasarnya dia, sorry dengan target harganya. Ya tidak disebutkan di sini, tapi kalau kita lihat di Trimegah, target harganya 4350. Gede banget ya. Tapi ya itu dia, labanya hanya dengan target laba hanya 1,57, sedangkan saya dapatnya tuh hasil 5 jadi 1,89. Ya, sepertinya nggak segitu juga. Coba kita naikkan aja ya. Jadi misalnya tumbuhnya kalau 100%, 3.600. Nah, jadi 3.600 jadi menurut saya masih masih memungkinkan ya. Kalau bisa dia menembus menargetkan 1,7 M.
Kalau based on price book value-nya sendiri, memang Astra Auto Parts ini salah satu saham yang sering price book value-nya di bawah satu standar deviasinya. Cuman akhir-akhir ini karena sudah meroket banget harganya, udah naik di atas satu ya kalau nggak salah ya. Sehingga kalau based on rata-rata PBV-nya memang 2100 jawabannya, karena di bawah 1, 0,76. Itu pun saya pakai year to date ya. Bukan yang 3 tahun, 5 tahun. Karena 3 tahun, 5 tahun biasanya emang mereka di bawah 1 tahun terus. Artinya di bawah. Oke, itu untuk Astra Auto Part. Kita coba lihat second opinion-nya. Second opinion-nya misalnya saya klik di bagian sini. Kita coba lihat target analisisnya apakah ada. Di Stockbit itu targetnya 3332. Oke, 3332. Sedangkan di Simply Wall Street, jadi kalau kita lihat valuation-nya memang dia dibanding peers-nya masih tergolong lebih murah ya, dibanding Dharma maupun di Selamat Sempurna. Astra memang yang paling lebih murah, Astra Auto Part. Kemudian kalau di industri average-nya juga masih di bawah, dan fair price earning-nya based on si Simply di angka 10. Terus target price-nya ternyata sudah mepet juga ya, sudah di angka 3.200 atau hampir mirip dengan targetnya si Stockbit konsensus yang dikumpulkan oleh Stockbit, 3.290. Oke, dengan saya sendiri tadi dengan asumsi tunggu 100%, maka bisa di 3.600. Seperti itu. Jadi sekarang tergantung kamu ya, kira-kira seperti apa uh, uh, time frame-nya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat teknikalnya dulu, dari sisi teknikal, kalau jangka pendek, karena dia udah naik lumayan banget hari ini, maka ya saya belum berani masuk ya kalau time frame-nya pendek ya. Dengan saya lebih baik menunggu di 2.800. Meskipun memang secara fundamental dianggap masih ada peluang hingga 3.600 dan 3.300 hingga 3.600. Oke, seperti itu untuk auto. Sekarang kita coba yang Dharma, DRMA. Jadi DRMA ini dia itu baru baru IPO ya di tahun 2020 ya kalau nggak salah. Oke, tunggu sebentar. Dharma. Oke, coba kita lihat harga sahamnya dulu. Ini Dharma. Kita lihat regularnya. All-nya di sini. Ya, jadi dia baru IPO itu sekitar 2021 ya. 2021 kan ya. Dan dia bagian dari grup Triputra Group. Yes, Desember 2021. Jadi baru banget. Bagian dari Triputra Group. Jadi Triputra Group itu ada DSNG, ada THPG, salah satunya DRMA juga. Dan all time high-nya ya memang di area 1590. Dan kalau melihat teknikalnya sekilas memang masih ada peluang koreksi. Cuman kalau kita lihat price earning ratio-nya di angka 1.100 rupiah. Itu pun dengan asumsi tumbuh laba bersihnya 32%. Tapi kalau kita lihat berita, targetkan pendapatan naik 25%. Ini posisi artikel tanggal 27 Juni. Jadi hanya 20% target pendapatannya. Hmm, ya tidak ada ya targetnya, padahal target pendapatan cuma 20%. Sedangkan kalau kita lihat dari price earning di sini dengan asumsi laba segini 1.100, tapi kalau kita lihat price book value 1.100 juga. Oke, terus kalau kita lihat dari uh, Bit, target konsensusnya kalau biasanya baru IPO sih jarang ya, jarang ada data konsensus dan sebagainya. Kalau gitu kita langsung ke sini aja. Lihat di sini valuation, future growth-nya. Ya, biasanya target price-nya juga nggak ada. Dan kalau kita ngelihat kan dari sisi kepemilikannya, tadi saya lupa lihat untuk Astra ya. Astra Autopart itu biasanya ya ini banyak nama perorangan di sini ya. Banyak nama perorangan, tapi kalau kita perlihatkan bandingkan dengan auto itu, nah ini kelihatannya. Jadi kalau makin besar market cap-nya, biasanya ada aset manajemen besar juga yang mengkoleksi. Oke, itu Dharma Polymetal. Jadi gimana kesimpulannya, Dharma Polymetal menurut saya udah over value. Tapi ya itu dia, siapa sih yang menyangka otomotif siapa ternyata luar biasa naiknya.
Sekarang kita coba SMSM. Jadi Selamat Sempurna ini sebenarnya tergolong sebagai salah satu saham dividen ya menurut saya, karena yield mereka akan membagikan dividen itu yieldnya kalau nggak salah bisa sampai 5%. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka bakal membagikan dividen di date-nya tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus ya, dengan Rp2,5. Oke. Nah, tapi sayangnya SMSM nggak kayak Auto maupun si Dharma yang lumayan kenceng naiknya. SMSM sepertinya di situ aja, tapi dia selalu membagikan dividen yang lumayan ya. Maksudnya nggak sekali setahun, tapi bisa sampai, kalau kita lihat 2022 itu dia bisa membagikan dividen 4 kali ya, 4 kali dalam setahun. Kali dalam setahun dia memegang dividen, sehingga tergolong yieldnya lumayan. Selamat Sempurna, kamu bisa cek websitenya di sini, di smsm.co.id. Sebenarnya dia memproduksi apa aja, seperti ini. Ada filter, oil coolers, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat targetnya, dia tidak targetnya si SMSM sendiri hanya 10% penjualannya tumbuh 10% aja targetnya. Jadi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan dibandingkan si yang lain. Jadi saya coba langsung aja compare. Kamu bisa gunakan menu di Stockbit seperti ini. Nah, jadi kalau saya compare price earning ratio misalnya ini ya, terlihat auto memang lebih menarik. Sedangkan earning yield juga auto lebih menarik. Uh, Enterprise value to EBIT yang lebih menarik adalah SMSM. Market cap jelas auto yang size-nya paling lebih besar. Profitabilitas itu SMSM secara mewujudkannya ya, yang besar ya. Gross profit-nya semuanya mereka lebih besar dibanding Dharma maupun Auto. Return on equity pun SMSM yang sorry, ada Dharma ternyata yang lebih besar. Kemudian dari sisi hutang, nah jadi Dharma sendiri dia Q2-nya ada peningkatan liabilitas yang lumayan ya, tapi kamu bisa cek alasan penjelasan dari direksinya mereka kenapa kok bisa naik lebih dari 20%. Di sini sih belum, ya kalau terlihat debt to equity ratio posisi kuarternya ya, itu memang paling rendah Auto, SMSM, baru kemudian Dharma. Dividen yield, nah ini yang saya bilang, untuk yang suka dividen, SMSM jadinya lebih menarik karena bisa ngasih 5%, Auto 3,58%, payout ratio-nya SMSM memang besar. Kemudian, nah kalau dari sisi kenaikan harga ya Dharma ya, year to date-nya udah luar biasa, diikuti Auto dan SMM sepertinya masih 30%, tapi 30% 7 bulan itu udah oke banget. Dari sisi price to book value, nah, coba growth-nya aja. Nah, ini quarter year on year growth-nya memang yang oke, Dharma maupun Auto. SMM sepertinya masih flat. Kemudian sisanya masing-masing punya free cash flow yang positif. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau kamu suka yang, menurut saya sih Auto lebih menarik dibanding Dharma dibanding SMSM. Tapi depends sekali lagi ya, time frame-nya dan sebagainya. Kalau kamu suka dividen justru SMSM menarik. Profitabilitas justru Selamat Sempurna lebih menarik. Tapi kalau kamu suka yang baru IPO seperti Dharma, ada juga kan orang-orang yang seperti itu. Makanya menurut saya adalah semuanya akan tergantung dari time frame-nya kamu, tujuan keuangan kamu, profil resikonya kamu. Jadi tidak ada one size fits for all solution untuk di bidang keuangan. Semuanya depend. Yang penting kamu paham latar belakang kamu memilih suatu saham itu apa, basicnya apa, di dalam di laporan keuangannya ada apa aja, sehingga sustain. Ingat, analisis fundamental bisa membuat kamu bertahan lama di saham ya, dibandingkan analisis-analisis yang lainnya, karena kamu tahu dalamannya perusahaannya. Oke, itu aja dari saya. Silahkan beri pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Pinter Saham. Thank you, semoga sehat dan cuan selalu.